Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ada 3 perkara rahasia Allah kita tidak bisa campuri, itu hak mutlak Allah. Yang pertama ajal, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun saja berada dan juga seluruh penggemar acara Dasat on Stage, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi silaturahim, masih di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang terus berusaha untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Dan alhamdulillah pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa kita kembali lagi silaturahim dalam program Dasat on Stage. Dan kali ini kita berada di Masjid Nursiah Daud Paloh. Dan insya Allah hadir juga bersama kita guru kita Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Wah, alhamdulillah Ustaz. Masih dari subuh sampai maghrib? Insya Allah kalau nahan lapar dan hausnya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik Ustaz. Dan kali ini kami tidak berdua ya. Hadir juga bersama kita jamaah ibu-ibu ini dari Meruya ya, Kebun Jeruk ya. Oh, Masjid Al-Hikmah Meruya Kebun Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Ibu ya. Baik, ibu-ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah, insya Allah bahasan kita dekat dengan keseharian ya. Sering kita lihat ini bicara mengenai rezeki. Ada orang yang berprinsip bahwa rezeki itu harus dijemput dan orang itu harus berusaha. Makanya tidak heran ada kawan-kawan yang dia keluar rumah itu dari subuh, bahkan dari pagi hari, pulangnya nanti sampai jam 12 malam. Dia kerja terus cari uang ya. Mungkin dia dapatkan uang tapi hidupnya belum tentu bahagia Ustaz. Tapi ada lagi orang yang berpendapat begini, yang namanya rezeki itu nggak usah dijemput, doa dong, minta sama pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat kita orang yang awam ini Ustaz, yang mana yang kita pilih? Silakan Ustaz, Fadol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa ibu-ibu yang hadir di tengah-tengah saya, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keyakinan kita umat Islam, ada 3 perkara rahasia Allah kita tidak bisa campuri, itu hak mutlak Allah. Yang pertama ajal. Itu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mau, mati juga. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa diundur. Ajal pasti, itu hak mutlak Allah, tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua jodoh. 3 tahun pacaran, 5 tahun pacaran, tidak jodoh, putus, baru 1 minggu nikah. Yang ketiga rezeki, ya kan? Nah, ajal, jodoh, kita yakin betul 100% itu hak mutlak milik Allah, tidak bisa kita campuri, itu kita yakin betul. Tapi yang setan bisa masuk tentang keyakinan kita, akidah kita tentang kepercayaan soal yang 3 ini, yaitu yang membuat kita kadang ragu, rezeki.
Maksudnya apa? Dia tidak percaya bahwa Allah yang ngatur rezeki. Sehingga apa? Dia ragu-ragu bersedekah karena dia pikir kalau saya sedekah hari ini gimana saya besok. Padahal besok itu Allah yang punya urusan. Rezeki ini betul sudah ditentukan Allah, tapi harus kita cari. Apa bedanya orang beriman dengan tidak? Kalau orang beriman dia yakin bahwa kalau dia sudah ikhtiar, kalau bukan rezekinya tidak datang. Biar dia upaya, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Kalau bukan rezeki dari Allah, tidak akan masuk. Itu orang beriman, dia percaya bahwa apapun saya lakukan kalau bukan rezekiku tidak akan datang. Tapi kalau orang yang kafir, apalah fasik, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapat rezeki. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu as-sidda'ul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ada beberapa ciri umat Islam, karakter umat Rasulullah. Satu diantaranya mereka mencari nafkah, mereka mencari karunia Allah, mencari rezeki yang dikaruniai Allah, yang diberkahi Allah. Artinya apa? Kalau saya jual bensin dengan cara nipu, nambah minyak tanah, Allah senang apa tidak? Itu selalu dia tanya. Itu bedanya orang beriman, orang fasik. Ibu tahu kan fasik? Fasik itu artinya mengaku beriman tapi pura-pura. Ya, imannya iman bohong-bohongan. Ya, lain lagi itu munafik orangnya. Ya, fasik itu sifatnya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, berarti rezeki memang sudah ditentukan Allah, tapi dia harus dijemput. Cara menjemputnya berbeda antara orang beriman dengan orang fasik. Kalau orang beriman, dia menjemputnya dengan menjadikan pekerjaan itu pertanyaannya Allah ridha atau tidak. Kalau Allah ridha dia kerjakan, tapi kalau Allah tidak ridha dia tinggalkan. Maka orang beriman dia tidak menghalalkan segala cara. Ya. Nafkah sudah ditentukan oleh Allah, rezekinya saat ini sudah ditentukan oleh Allah. Ya, tapi ada cara, salah satu yang paling efektif menjemput rezeki itu adalah dengan berikhtiar. Apa itu ikhtiar, Ustaz? Upaya yang dilakukan dengan catatan upaya tersebut diridai Allah. Mas David, Iya, Ustaz. mau kaya? Mau. Niat baik. Allah tidak melarang kita kaya. Iya. Tapi cara cari nafkahnya, cari kerjanya, cari kekayaannya jual narkoba. Oh ya, nggak boleh. Itu upaya, Iya. itu usaha, Iya. tapi bukan ikhtiar. Iya. Karena ikhtiar itu harus yang halal, yang diridai Allah. Saya mau kaya, Iya. tapi nipu tetangga. Iya. Itu upaya, bagian dari ikhtiar, tapi tidak diridai Allah. Maka orang beriman itu cari rezekinya, dia berikhtiar. Iya. Dan orang beriman itu juga bukan hanya tinggal di masjid berdoa, lalu dia tidak berikhtiar. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah, tapi tidak pernah bekerja. Ya Allah, mudah-mudahan utang-utang saya lunas tahun ini. Tapi dia cuma tidur, tidak pernah bekerja, dia hanya datang di masjid. Tidak mungkin, harus ada ikhtiar. Ibu-ibu berdoa, minta rezeki. Kira-kira ada ndak uang jatuh dari langit-langit masjid? Itu film karton itu. Ya, ibu bekerja harus diiringi dengan doa. Doa harus disertai dengan ikhtiar. Dengan catatan, kalau orang berdoa ada tata caranya, ada etika-etikanya. Ada yang Ustaz, saya sudah bekerja dan berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Nah, itu karena cara berdoanya tidak tepat. Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Cara berdoa yang tepat seperti apa? Tapi tadi perlu saya garis bawahi tadi adalah kalau kita mau berusaha harus diiringi dengan doa. Jadi kalau bekerja itu hard, pray-nya juga hard. Work hard, pray hard. Jadi pray itu berdoa ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh,
berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, mudah-mudahan nanti Allah akan berikan keberkahan dan juga jawaban dari kita. Kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Dasat on Stage. Fa'isa salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi berdoa itu Allah sudah jelaskan, saya dekat sekali dengan kamu. Ya Muhammad, kalau ada di antara kamu bertanya tentang aku, sampaikan kepadanya, aku sangat dekat kepadanya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dasat on Stage kembali lagi di hadapan Anda semua, dan tadi Ustadz Dasat sudah menyampaikan kepada kita bahwa pada dasarnya setiap rezeki itu harus dijemput dan juga harus diiringi dengan doa. Nah, cuman ada juga orang yang berdoa tidak dikabul-kabulkan. Nah, mungkin ada yang tidak tepat gitu ya Ustadz ya bahasanya. Betul Ustadz ya. Oke. Silakan lanjutkan Ustadz. Ya, terima kasih ibu-ibu yang saya hormati. Doa itu rahasia Allah. Maka dia harus diketahui rahasianya. Diketahui dengan cara apa? Tentu dari ulama, baca buku, nonton acara, dengar acara seperti ini. Karena Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan cara kita berdoa. Yang kita sebut kalau dalam ilmu agama namanya adabud doa. Adab dalam berdoa, etika dalam berdoa. Ibu-ibu mintakan ada etikanya. Contoh ibu, minta duit sama suami. Apa benar ibu minta duit, suami di belakang, mas duitmu mas. Dia bilang kurang ajar kau. Iya kan? Ada tata caranya. Jangan meminta ketika dia lagi emosi. Jangan meminta ketika bapaknya baru pulang kantor kerja, di mobil juga kepanasan. Bayangkan kalau suami baru pulang, assalamualaikum bu, pak saya mau beli sendal, kalau kau tidak belikan sendal saya tidak mau masak besok. Oh untung kalau suami tidak langsung marah. Karena ada etikanya, meminta itu ada adabnya, berdoa juga itu adabnya. Salah satu adab dalam berdoa itu, ibu harus memulai dan mengawali dengan zikir, memuji-muji Allah. Jadi kalau ibu mau berdoa, puji-puji Allah dulu. Dengan kalimat yang bagus, dengan kalimat yang fasih, ucapan yang baik. Subhanallah, 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 subhanallah. Iya, maka ibu-ibu itu bagus kalau ibu-ibu selalu punya gini. Apa ini bu? Tasbih. Ada juga orang bilang itu kan bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Ini juga mic tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah juga. Jadi kalau ini bid'ah, ini juga mic bid'ah. Tidak ada. Nah, sajadah juga bid'ah. Tidak ada Nabi pakai sajadah dulu waktu sholat kan. Nah, maka pakai begini, pegang ini. Coba ibu, kalau ibu pegang begini, biasanya otomatis mulut ingat Allah. Coba lihat, begitu saya pegang begini, langsung otomatis mulut saya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada pegang begini langsung saya bilang duren dua, acar satu piring. Tidak mungkin kan. Ya, maka ini bagus, ini memotivasi. Jadi begitu ibu mau berdoa, ambil tasbih, nah, pakai. Ustadz saya tidak punya nih, pakai tasbih yang Allah kasih. Mana tasbihnya? Nih, kan 3. Dengan catatan tadi, ucapkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya lagi, adab dalam berdoa, sunnah menghadap ke kiblat. Sunnah menghadap ke kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh. Tapi kalau namanya sunnah, cepat sampai doanya. Nah, sudah itu bersalawat kepada Rasulullah. Ya, boleh salawat dengan kalimat-kalimat syahdu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sudah itu zikir. Lalu kita sambung dengan salawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Bayangkan beban kehidupan ibu. Lalu bayangkan ada Nabi di depan kita, kita sambut tangannya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Sampaikan. Lalu berdoa itu ibu bukan menghafal.
Banyak di antara kita beli buku tuntunan doa, dia hafal, sudah dia hafal lalu dia berdoa. Dia hafal bahasa Arab yang tidak tahu artinya. Nanti kalau ibu berdoa pakai bahasa Arab, ibu tidak tahu artinya, yang bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di mulut, lain di hati. Dalam hatinya mau punya anak yang soleh, doa yang dia baca turun hujan. Kan bingung malaikat. Nah maka berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Maka berdoa itu hati kita hadirkan bahwa betul-betul karena Allah. Jangan berdoa tidak serius. Ya Allah kabulkanlah doaku, kalau kau mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, itu patotoai namanya orang di Makassar ya. Maka berdoa betul-betul serius bahwa sampaikan apa isi hati. Curhatlah bahasa ABG-nya. Nah banyak lagi etika-etika dalam berdoa. Lalu kita simpulkan etika itu ketika Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Fa'isa salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi berdoa itu Allah sudah jelaskan. Saya dekat sekali dengan kamu. Ya Muhammad, kalau ada di antara kamu bertanya tentang aku, sampaikan kepadanya, aku sangat dekat kepadanya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba dengar kalimat redaksinya Bu. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang mengucapkan amin, menengadah ke atas langit, mengangkat kedua belah tangannya, dia pikir mengucapkan amin, dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Nah, oleh karena itu penting. Ada yang tanya, Ustadz, saya sudah berdoa sesuai dengan sunnah, sesuai dengan adab-adab dalam berdoa. Kenapa yang saya minta tidak dikabulkan? Ingat Ibu, berdoa itu dibutuhkan kesabaran. Nabi Zakaria minta kepada Allah supaya diberikan keturunan, berdoa dari usia 21 tahun, dikabulkan Allah. 80 tahun usianya baru dikabulkan. Dari 21 sampai 80 tahun. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, berdoa ketika kiblatnya dipindahkan. Kiblat umat Islam itu waktu itu pindah ke Palestina. Nabi Muhammad selalu berdoa, ya Allah pindahkan kiblat kami kembali ke kampung halaman, ke Mekah, Ka'bah. Minta Nabi setiap salat, minta Nabi. Berapa lama baru dikabulkan? 16 bulan baru dikabulkan. Itu para nabi tidak punya dosa, kekasih Allah. Berdoa dari pagi malam sudah mau dikabulkan, padahal itu kan tipu. Tentu berdoa itu dibutuhkan kesabaran. Dan ingat, Allah kabulkan doa kita tidak selalu semestinya selalu sama yang kita mau. Itulah yang disebut taufik. Kalau ibu minta sepeda, Allah kasih juga sepeda. Kesusahan apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau, itu sesuai, itu taufik. Kita mau tahun ini punya keturunan, alhamdulillah selesai Ramadan, terlambat 2 bulan, alhamdulillah Allah kabulkan. Tapi kadangkala ada doa Allah kasih dalam bentuk yang lain. Ibu minta diberikan mobil, ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa beli mobil. Sudah berdoa sesuai dengan tuntunan ulama, sunnah-sunnah Rasul sudah dilakukan. Kok tidak punya mobil? Allah tahu kalau ada mobil, ibu pulang kampung tabrakan 1 mobil meninggal. Allah tahu, jadi jangan pernah sangka buruk ketika berdoa, sangka baik. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Luar biasa. Ibu-ibu, jadi kita mesti ingat bahwa salah satu adab dalam berdoa adalah merendahkan diri kita sebagai hamba dan memohon kepada Allah. Allah itu akan mengabulkan setiap doa. Cuman tanya kapannya itu tergantung Allah. Makanya dikatakan tadi kan, fa idza sa'alaka ibad ani fa inni qarib. Seandainya ada hambaku bertanya kepadaku, aku ada di mana? Katakan aku dekat. Ya kan? Terus dikatakan ujibu da'i jada'a. Makanya berdoalah, aku akan kabulkan kata Allah gitu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka kerjakan apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, setelah ini saya akan berikan kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Wah, udah ada. Atau ada yang mau menjawab? Jangan dong. Jangan dong Ustaz. Nanti kita nggak ada kerjaan. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Dasar on Stage. Yang ideal, yang bagus, pegang pesan Nabi. Kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa,
kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Ya, pastinya pemirsa di rumah dan juga yang ada di Masjid Nur Syahdaud Paloh banyak yang mau bertanya nih Ustadz seputar dengan tema kita, yaitu apa? Work hard, pray hard. Bekerja sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, buat yang baru bergabung tadi Ustadz sudah menjelaskan ya Bu ya, gimana adab dalam berdoa. Nah, sekarang ada yang mau bertanya nggak? Ada yang kurang jelas atau mau kasih pertanyaan apa? Silakan, angkat tangannya. Saya Pak Ustadz. Oke, silakan. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya Yana dari Meruya, mau bertanya Pak Ustadz. Apa ciri-ciri meruginya seseorang karena lalai meninggalkan ibadah karena terus bekerja? Oke, makasih. Jadi saya ibaratkan gini Bu. Ada orang kerja dari pagi sampai malam, kerja terus, tidak sholat duhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, apalagi subuh. Begitu dia kerja sampai malam, capek dan lapar. Karena dia lapar, beli nasi bungkus. Setelah ada nasi bungkus di tangannya, nasinya dia buang. Dia buang semua itu nasinya, bungkusnya dia makan. Ada enggak orang begitu? Nggak ada. Beleng-beleng. Ada itu. Siapa? Inilah orang yang ilustrasinya, gambarannya, orang yang cari nafkah, bekerja keras, tapi meninggalkan ibadah. Dia mau punya rumah, dia mau punya mobil, dia punya tabungan, alhamdulillah pakaiannya sesuai seleranya, interior rumahnya sesuai dengan keinginannya, terkabul semua kerja kerasnya, tapi tidak beribadah. Akhirnya apa? Penghasilannya tidak berkah. Bukan cuma tidak berkah, tapi di akhirat nanti dia akan menderita. Padahal dunia ini kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanya tipu daya. Maka merugi orang yang kerja keras cari nafkah, meninggalkan ibadah. Ibu-ibu saya tanya nih, ibu-ibu ada ndak orang dari lahir sampai sekarang hari ini nangis terus? Ada ndak? Ndak usahlah dari lahir, dari pagi sampai sore ada ndak orang ndak pernah senyum sehari? Pasti ada senyumnya. Dalam sehari meskipun utangnya banyak, meskipun kontrakannya sudah mau jatuh tempo, tapi dalam sehari itu pasti ada senyumnya. Tapi kalau dia bekerja lupa ibadah, masuk akhirat dikubur, jangan berpikir kau akan pernah senyum di alam kubur. Kalau sudah meninggalkan ibadah, masuk di neraka, jangan pernah berpikir akan ada senyum dalam neraka. Kalau di dunia, okelah kita tidak dapat dunia, tapi kita rajin beribadah, tapi rezeki kita terbatas. Pun kalau menderita di dunia tidak mungkin menderita selamanya, pasti ada senyum-senyumnya. Tapi di akhirat kalau sudah masuk kubur dan masuk neraka, tidak ada senyum, tidak ada bunyi bel, rehat sejenak, ngasoh, tidak bakal. Maka merugi orang yang mengejar dunia, melupakan akhirat. Yang ideal, yang bagus, pegang pesan Nabi, kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Artinya apa? Operasionalnya, prakteknya. Ibu kalau cari nafkah jangan pikir mati, supaya semangat. Kalau sholat jangan pikir dunia, supaya khusyuk. Jangan dibalik. Lagi kerja dunia, bayangkan, mau juga mati, ngapain kerja keras? Akhirnya kerjanya tidak keras.
Giliran sholat dia bayangkan hidup selama-lamanya. Akhirnya sholatnya tidak bisa khusyuk. Seimbang antara dunia dan akhirat. Itulah doanya kita orang Islam. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam. Saya dulu deh nanya deh Ustadz deh. Ya. Jadi kalau misalnya kita di dunia ini tadi dikatakan, saya jadi ingat lagunya Ustadz Dery Sulaiman. Ya. Apa dunia itu sementara, akhirat selamanya. Jadi di dunia ini bagaimana caranya supaya kita bisa balance antara fid dunia dan wal akhirah? Ya. Prakteknya aja deh. Ya. Lagi kerja. Ya. Ngetik kalau dia kantoran. Ya. Ngetik, nulis surat. Ya. Tiba-tiba hayya 'alas shalah. Nanggung. Tinggalkan. Nanggung Ustaz. Itu setan sudah masuk. Oh. Ya, ibu nih lagi mencuci. Hayya 'alas shalah. Sudah, tinggalkan pekerjaan. Ada yang lagi Ibu lagi berdagang, lagi berdagang Lagi nih, dagang. Tiba-tiba Allah sampai ke ibu ketika sebelum keluar rumah berdagang dia berdoa, ya Allah mudahkan segala urusanku, ya Allah bukakan pintu keutamaan dunia supaya dagangan saya laris manis hari ini. Ya. Allah sebenarnya mengabulkan doanya ibu. Ya. Ketika ibu lagi dagang, tiba-tiba Allah memanggil, hayya 'alal falah. Ibu, sini saya kasih kau kemenangan. Maka begitu ada azan, tinggalkan pekerjaan apapun. Itu yang disebut berupaya menyeimbangkan antara cari nafkahnya dengan cari berkahnya. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Ada lagi ibu-ibu kemarin cerita sama saya Ustadz. Ya. Saya pengen Mas David bisa seimbang antara dunia dan akhirat seperti yang Ustadz sampaikan. Ya. Saya lagi masak, dia bilang, baru ikan asin masuk. Bruk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ikan asin baru anget nih katanya gitu. Ya. Nah, kayak gitu gimana Ustadz? Nah artinya kan kita belajar bahwa dulukan Allah dalam Ya. urusan kita. Nah saya pernah dengar juga Ustadz, kadangkala apa yang membuat kita lalai itu adalah sebenarnya kan batin kita ngegampangin ya Ustadz ya, ngegampangin. Itu ada doa khusus nggak Ustadz? Artinya bisa jadi kan itu was-was yang diembuskan setan ke dalam hati kita kan gitu kan? Kalau kasus tadi lagi ngoreng, ya tentu selesaikan dulu itu yang di wajan ya. Selesaikan dulu. Nggak apa-apa, Ustadz, ya? Ya selesaikan. Iya. Sudah terlanjur ya. Sudah itu jangan lupa angkat, tutup di meja baik-baik. Jangan malah ibu lupa tutupnya. Begitu selesai Allahu Akbar naik kucing. Pasti ibu tidak bisa khusyuk. Akhirnya dia kreatif. Bacanya apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kalau seperti ini Bu, selesaikan dulu baru Ibu menuju ke masjid. Kalau atau sholat, sebenarnya sholat, perempuan kalau Ya. lebih utama sholat di rumah. Tapi tidak ada larangan kalau mau ke masjid. Ya. Tapi kalau masjid jauh dari rumah, ya ibu enggak usah, apalagi lagi masak kan. Nah selesai itu solusinya kalau ada keraguan-raguan, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dalam Al-Baqarah terakhir, Rabbana la tusi qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kurang lebih ayat itu, ya Allah jangan kau buat kami plim-plam, jangan kau buat kami ragu, jangan kau gelapkan. Artinya intinya jangan lagi kami sesat deh ya Allah setelah engkau berikan hidayah dalam diri kami. Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Ustadz ya. Ibu ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada, oke, siap. Udah ada yang mau tanya. Tetap di Dasat on Stage. Tanda-tanda umat Muhammad itu mereka yang mencari nafkah yang diridai Allah. Nah, misalnya dia cari nafkah, dia cari nafkahnya itu adalah ibadah, maka wafatnya pun ketika dia cari nafkah syahid. Masya Allah. Ya. Di Dasat on Stage ini kita selalu punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik Ustadz. Nah, salah satu diantaranya nih Ustadz, sambil kita nanti beri kesempatan sama ibu-ibu yang mau bertanya ya. Tadi Ustadz bilang antara bekerja dan doa harus berimbang. Bukannya ada juga ungkapan bahwa bekerja itu adalah ibadah Ustadz sebenarnya?
Ya, betul sekali. Tetapi dengan catatan kerja yang diridai Allah. Kerja yang diridai Allah. Ah, Oke. Tidak semua pekerjaan itu adalah ibadah. Oh, Ya. ya. Kalau dia bekerjanya, dia melakukan seperti yang diajarkan Nabi, maka itu jadi ibadah. Ya, ya. Bagaimana ajaran Nabi? Sebelum bekerja luruskan niat. Teruskan. Ya. Niat dulu. Niatnya bekerja itu bukan karena cari nafkah semata, tapi karena taat kepada Allah. Nah, tuh. Yang kedua, supaya dia jadi ibadah, setiap keluar rumah cari nafkah, tutup aurat. Anda kerja tapi kelihatan pahanya, kelihatan auratnya. Bekerja tapi tidak menjadi ibadah sebab melawan syariat. Kemudian bekerja, setiap mau keluar rumah jangan lupa berdoa. Ya. Ya, selalu saya ajarkan minimal membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwata illa billah. Lalu keluar rumah kaki kanan dulu. Ini sunnah-sunnah yang kita lakukan. Ya, Maka insya Allah selama kita cari nafkah itu adalah ibadah. Ya. Dia cari nafkah tapi nipu, pasti bukan ibadah. Dia cari nafkah tapi nyogok, pasti bukan ibadah. Ya. Maka kembali tadi surah Al-Fat 29, yaitu mereka tanda-tanda umat Muhammad itu mereka yang mencari nafkah yang diridai Allah. Nah, misalnya dia cari nafkah, dia cari nafkahnya itu adalah ibadah, maka wafatnya pun ketika dia cari nafkah sakit. Masya Allah. Ya. Nah, kok bisa Ustadz? Misalkan dia sudah ucapkan inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Tiba-tiba dia cari nafkah jual cendol, tiba-tiba ditabrak, wafat di tempat, itu sakit. Cari nafkahnya adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah, kewajibannya sebagai suami, dan dia sudah tekadkan tadi membaca doa. Lalu dia keluar rumah, dia tutup auratnya, keluar rumah dia lakukan seperti sunnah Nabi, mendahulukan kaki kanan, maka insya Allah wafatnya adalah dinilai jihad karena dia cari nafkah, melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Kalau kerjanya tidak oke, misalnya begini Ustaz, ada orang suami keluar rumah, Bismillah aku niat karena Allah, karena aku taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Tapi tempat kerjanya Ustaz menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah, tapi oleh masyarakat umum dianggap awam. Nah itu gimana Ustaz? Ya misalnya khamar, dia ada maka kembali kepada yang tadi surah Al-Fat 29. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asidaul al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Maka dia cari nafkah harus yang diridai Allah. Kalau transaksinya transaksi dagang-dagang narkoba, jual beli minuman haram, makanan-makanan haram, maka pasti tidak diridai Allah. Maka caranya harus sesuai sunnah yang dibenarkan agama. Juga yang dijual kalau dia berdagang adalah yang tidak melawan perintah Allah. Ya itu, kalau itu sudah kita penuhi semua, maka insya Allah cari nafkahnya jihad fisabilillah. Kalau sampai sekarang masih begitu Ustaz, terpaksa kerja di restoran yang menjual khamar, atau restoran yang menjual makanan yang diharamkan bagi muslim gitu ya, daging misalnya daging babi dan lain sebagainya, itu gimana Ustaz? Kan ada pilihan, ada pilihan, mau tetap bekerja di situ, kau dapat duniamu tapi kau jadi dari berkah, jauh dari ridha Allah, atau kau cari pekerjaan meskipun gajimu lebih kecil tapi ridha Allah, maka orang beriman dia akan pilih ridha Allah. Masya Allah. Kita ingat kisahnya kan Yusuf alaihissalam, di penjara, tapi dia katakan, ya Allah saya rela dalam penjara, yang penting kau ridha, daripada saya di luar bebas merdeka tapi saya melawan engkau ya Allah. Jadi meskipun gaji sedikit tapi diridai Allah daripada gaji besar tapi dimurkai Allah. Tentu orang beriman dia pilih yang gaji diridai oleh Allah. Ibu pilih gaji sedikit diridai Allah, apa gaji besar? Kalau saya gaji besar diridai Allah. Gaji besar diridai Allah. Baik, silakan siapa yang mau bertanya? Ibu-ibu? Ya, silakan Ibu Fadl. Pertanyaannya apa, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dede Pak Ustadz. Saya mau nanya,
Saya punya teman, dia kerja di luar negeri, dia curhat. Dia tuh ngelakuin sholat 5 waktunya itu tidak tepat waktu. Karena memang budaya di tempat kerjanya dia itu nggak mengenal waktu sholat. Bagaimana Pak Ustadz jika berada di posisi tersebut? Terima kasih. Ya, Banyak nih Ustaz. saya kayak gini. masih bersyukur Iya. karena dia masih sholat. Iya. Meskipun mungkin akhir-akhir waktu karena tuntutan pekerjaan. Saya sarankan, andai saja saya bisa berkomunikasi kepada dia, oke, kau kerja di situ, tapi jangan sampai akhir hayatmu kerja di situ. Kau target saja mungkin 5 tahun bekerja, cari nafkah, kumpul, tabung, pulang ke Indonesia. Bekerja, meskipun memulai dari nol, tapi bekerjamu diridai Allah. Daripada di situ berpuluh-puluh tahun, dapat duit, dapat segala-galanya, tapi jauh dari ridha Allah, maka tentu yang kita pilih kembali ke Indonesia, kerja dengan baik sesuai dengan ridha Allah. Jadi dia kan bukan karena dianya yang kepingin, tapi Ya, keadaannya tidak keadaan. memungkinkan. Kayak misalnya di beberapa pabrik di daerah Tangerang Ya, gitu. ya, Itu ya. kalau alasan pemilik pabrik gitu ya, pemilik pabrik yang notabene juga mereka PMA ya, penanaman Ya. modal asing. Mereka kalau satu orang keluar sedang dalam proses produksi itu produksi barangnya menurun, alasannya begitu. Jadi tidak boleh ada yang keluar untuk ibadah. Nanti sholatnya akhir aja gitu. Atau pas jam istirahat atau pas jam pulang begitu. Nah, Ya, kalau kasusnya seperti itu, ya. ulama menjelaskan bahwa Allah Maha memaklumi, Allah Maha bijaksana soal dia tetap bekerja di tempat itu karena dia tidak punya pilihan. Ya, ya. Tidak ada pilihan. Ya. Tetapi ulama mengajarkan sebaiknya jangan selamanya seperti itu. Ya, Ya. maka ditabung, lalu kita buka usaha sendiri, meskipun mulai dari nol, meskipun mulai kecil-kecilan, tapi kita bekerja yang diberkahi Allah. Allah. Dan saya yakin kalau Allah kita bekerja, meninggalkan suatu pekerjaan lalu ke pekerjaan, artinya seperti ini, bahasa sederhana. Kalau dia tetap bekerja di situ penghasilannya 10 juta. Iya. Lalu dia kumpul, dia tinggalkan pekerjaan itu, meskipun gajinya barangkali penghasilannya cuma 2-3 juta, jauh dari 10 juta, Ya. tapi diberkahi Allah. Nah, ini yang 2-3 juta jauh lebih berharga di sisi Allah, karena diridai oleh Allah daripada gaji tinggi tapi tidak berada di ridha Allah. Allahu Akbar. Lebih baik cari pekerjaan itu yang diberkahi oleh Allah, karena nanti cukupnya Allah yang cukupin, iya kan, insya Allah ya, gitu ya, gitu Ya, ya, Ustaz. ya. Baik. Kira-kira dengan tema kita hari ini doa dan ikhtiar. Apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Jadi Bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai orang beriman kita wajib bekerja. Wajib bekerja. Tetapi kita tidak boleh melupakan rezeki itu Allah yang tentukan, maka kita harus mohon kepada Allah. Mohon itu dalam doa. Saya kasih contoh sederhana. Rezeki rahasia Allah. Dalam sebuah deretan ruko atau deretan warung, sama harganya, sama barangnya, sama teknik promosinya, kok ada yang sukses, ada yang gulung tikar. Sama kalau saya pulang kampung di Sulawesi, dari Makassar ke kampung saya kurang lebih 5 jam naik kendaraan, saya biasa singgah penjual jagung. Biasa saya bilang sama sopir saya katakan sama sopir saya, kau singgah di nomor 10, gasnya, remnya tertinggal di nomor 13. Dia mau mundur, saya bilang tidak usah, memang Allah tentukan rezekinya nomor 13. Maka kita minta itulah disebut doa. Doa itu adalah permohonan bantuan. Tapi doa itu tidak boleh pasrah. Doa itu tidak menyerahkan kepada Allah, tidak, tapi memohon bantuan kepada Allah, bukan menyerahkan. Kalau menyerahkan kepada Allah itu tawakal. Doa itu mohon bantuan. Saya kasih contoh sederhana. Saya haus, mau minum, lalu saya minta pertolongan kepada Mas David. Saya haus, minta tolong kasih saya air. Oke, Mas David kasih saya air. Apakah setelah ada air di sini lalu saya diam saja? Lalu selesai, berhenti haus saya? Tidak, saya harus minum. Sudah dihidangkan, ini Ustadz. Lalu sudah itu, saya memohon, dikasih. Tidak cukup sampai di situ, maka saya ambil itu air untuk saya minum. Inilah ikhtiar, ambil minum, itu ikhtiar. Tidaklah benar, bukanlah tuntunan agama. Ibu hanya berdoa, ya Allah bukakan rezekiku, tapi ibu tinggal diam.
Tidak mau bekerja, bukan begitu agama. Ya Allah, bukakan rezekiku, sudah itu bangun pagi-pagi jualan. Apa yang dijual? Yang dijual yang diridai Allah, yang halal, bukan yang melawan Allah. Ada orang berdoa lalu dia bekerja melawan Allah, memang dia dapat, tapi bedanya yang didapat orang beriman adalah yang diberkahi Allah, yang didapat orang tidak beriman adalah banyak tapi tidak diberkahi Allah. Bahkan dimurkai oleh Dimurkai Allah. Nah, ciri-cirinya banyak duitnya tapi tidak ada bisa dia makan. Dilarang makan daging, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan pedas, dilarang makan asin. Semua dilarang. Hanya satu yang bisa dimakan, apa? Ubi rebus. Jangan. Baik. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Hari ini kita dapat begitu banyak hal yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Dan tidak hanya itu, kata kuncinya adalah kalau mencari rezeki itu harus yang halal dan berkah serta diridhoi Allah. Nah, seperti juga dengan ini dia, saya mau ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk selalu konsumsi susu steril 7 kurma. Ya, karena susu steril 7 kurma perpaduan dua bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril dan kurma dalam kemasan yang terlindungi dan penuh nutrisi. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Luar biasa. Mari Kidi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, dan tetap nantikan besok di waktu yang sama menjelang berbuka puasa bersama Ustadz Dasat Latif, tentunya hanya di Metro TV Dasat On Stage. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Metro TV